Shalom, selamat pagi. Sungguh hanya karena anugerah Tuhan semalam telah berlalu dan pagi ini kita boleh bangun kembali untuk menikmati hari yang baru dan berkat baru yang sudah Tuhan sediakan bagi kita untuk boleh kita nikmati bersama-sama dengan keluarga kita yang tercinta. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab bersama hari ini sudah sampai kepada kitab 2 Tawarik pasal 30 sampai dengan pasal yang ke-32. Dan yang akan kita renungkan bersama-sama terambil dari kitab 2 Tawarik pasal 30 ayat yang ke-27 yang bunyinya adalah: Sesudah itu, para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di surga. Ternyata jarak antara bumi dan surga tidaklah jauh. Karena tertulis di 2 Tawarik pasal 30 ayat 27 ini adalah bahwa suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai di surga. Bisa dibayangkan, suara doa mereka ini ada di bumi dan bisa menembus sampai ke tempat kediaman Allah yang kudus di surga. Ternyata jarak tidak bisa menghalangi suara doa mereka untuk sampai di surga. Apa rahasianya sehingga doa mereka didengar Tuhan dan sampai di surga? Rahasia yang pertama adalah tertulis di pasal 30 ayat yang ke-1 yang bunyinya sebagai berikut. Raja Hizkia mengajak orang Israel untuk bertobat, kembali kepada Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Tanpa pertobatan, tidak mungkin doa akan didengarkan oleh Tuhan. Dikatakan di ayat 9 bahwa Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila mana kamu kembali kepadanya. Dan rahasia yang kedua adalah kekudusan. Raja Hizkia menyadari bahwa untuk datang kepada Tuhan, ke tempat Tuhan yang Maha Kudus, maka orang Israel perlu untuk mentahirkan diri. Karena menyadari hal itu, maka Raja Hizkia berdoa memohon pendamaian bagi orang Israel. Kita lihat di ayat yang ke-18 dikatakan bahwa Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Dan di ayat 20 dikatakan juga bahwa Tuhan mendengar doa Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. Mengenai hidup kekudusan ini bisa kita baca juga pada kitab Ibrani pasal 12 ayat 14b yang berbunyi sebagai berikut. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Rahasia yang ketiga adalah hidup beriman pada Allah. Tertulis di ayat 12, 2 Tawarik pasal 30 ayat 12 dikatakan bahwa di Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Bisa juga kita baca pada kitab Ibrani pasal 11 ayat 6 yang berbunyi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman kita yang akan menghubungkan kita dengan surga. Iman kita yang membuat surga menjadi sangat dekat dengan kehidupan kita. Ketiga hal inilah yang dilakukan oleh Hizkia dan juga harus kita lakukan, yaitu senantiasa hidup dalam pertobatan. Dan kedua, hidup dalam kekudusan setiap hari. Ketiga, hiduplah dalam iman, jangan dalam kebimbangan dan ataupun kekhawatiran. Maka suara doa kita akan didengar Tuhan dan sampai ke surga. Jangan lupa, Tuhan hanyalah sejauh doa, dan saat ini Tuhan menantikan doa-doa kita dari surga. Sangatlah mudah bagi Tuhan untuk mengabulkan doa kita, seperti membalikan telapak tangan saja. Amin.
Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.